Hai semua, nama saya Vini Ajai. Saya Robert Novembrian Lee. Saya Putra Monan Tumanggor. Saya Igun Cibilubi. Saya Setiru Benyamin. Saya Sylvia Ramadan. Saya Advent Dennis Gegar. Saya Chandra Yosua Silaban. Pandisman Bali. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengarahan. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Dalam suatu organisasi, pasti ada suatu perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Hal-hal tersebut sangatlah penting dan saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Demi tercapainya suatu tujuan yang ditentukan, seorang manajer merupakan seorang pemimpin dalam organisasi tersebut harusnya selalu mengetahui kondisi anggota. Namun, kebanyakan dari mereka melupakan hal itu. Mereka hanya sibuk dan selalu dipusingkan dengan tugasnya sendiri. Alhasil, hasil yang dicapai kurang dapat maksimal sesuai dengan rencana. Anggota juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugasnya, supaya mereka mempunyai semangat kerja. Oleh karena itu, seorang manajer baik haruslah selalu mengarahkan anggotanya, entah itu dengan cara memotivasi dan lain sebagainya. Fungsi pengarahan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang akan kami bahas adalah fungsi di mana proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengarahan memberi arahan kepada semua pihak agar semua program-program dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Rumusan masalah. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai apa pengertian pengarahan, bagaimana fungsi pengarahan, dan apa tujuan dari adanya pengarahan. Pertama-tama, pengertian fungsi pengarahan atau directing adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang direncanakan. Kedua, fungsi pengarahan adalah fungsi untuk membimbing, menginspirasi, mengawasi, dan menginstruksikan orang-orang menuju pencapaian tujuan organisasi. 3. Tujuan utama dari fungsi pengarahan atau actuating adalah untuk mencapai target dan tujuan dari sistem manajemen yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan cara benar dan tepat. Tujuan penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen pengarahan. Pengertian pengarahan. George R. Terry, 1986. Dalam hal ini ia mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, memberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai meminta
atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar mereka menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting, maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah manajemen pengarah yang berhubungan dengan usaha, memberikan bimbingan dan saran kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Maka pengarahan ada hubungannya dengan kepemimpinan atau seorang manajer yang akan memberikan pengarahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengarahan pada hakikatnya adalah keputusan-keputusan pemimpin yang dilakukan agar kegiatan-kegiatan direncanakan berjalan dengan baik. Dengan pengarahan diharapkan 1. Adanya kesatuan perintah. Dengan pengarahan ini akan diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana, sehingga tidak tercapai kesimpang siuran yang dapat membingungkan para pelaksana. 2. Adanya hubungan langsung dengan bawahan. Dengan pengarahan yang berupa petunjuk atau perintah atasan yang langsung kepada bawahan, tidak akan terjadi miskomunikasi. Di samping itu, dapat mempercepat hubungan antara atasan dan bawahan. 3. Adanya umpan balik yang langsung. Pimpinan dengan cepat memperoleh umpan balik terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, umpan balik ini dapat segera digunakan untuk perbaikan. Salah satu alasan pentingnya pelaksanaan fungsi pengarahan dengan cara memotivasi bawahan adalah 1. Motivasi secara implisit. Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam perencanaan tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Pengarahan atau disebut dengan leading untuk membuat atau mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan, dikenal sebagai leading. Directing, motivat atau exciting. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pervasive function, yaitu pengarahan yang diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi pada bawahnya. Dan yang kedua, action active. Pengarahan merupakan aktivitas yang berkelanjutan di sepanjang masa organisasi. Dan yang ketiga, human factor. Fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu berhubungan dengan human factor. Human factor itu sendiri adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi. Keempat, corrective activity. Fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti. Kelima,
executive function. Fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. Dan yang keenam, delect action. Pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Atas harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan satu hal tidak dapat diprediksi dan alami sehingga atasan dapat mengkondisikan perilaku seorang ke arah tujuan. Yang diharapkan. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan pada dasarnya berkaitan dengan yang pertama, faktor individu dalam kelompok, dan yang kedua, motivasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga, kelompok kerja, dan yang kelima dan yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Tujuan pengarahan. Dengan adanya fungsi pengarahan dalam suatu organisasi dapat bertujuan sebagai berikut. 1. Menjamin kontinuitas perencanaan. 2. Membudayakan prosedur standar. 3. Membina disiplin kerja. 4. Membina motivasi yang terarah. Selain itu, tujuan pokok pengarahan agar kegiatan-kegiatan dan orang-orang melakukan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat kemungkinan tidak akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengarahan merupakan sentral di mana pencapaian tujuan merupakan yang penting sebagai karakter sentral. Pengarahan menyediakan beberapa manfaat. 1. Memprakarsai aksi. Pengarahan merupakan suatu titik awal yang dari awal melaksanakan kerja dari karyawan. Apabila pengarahan dijalankan, karyawan dapat mengerti pekerjaan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi. 2. Mengintegrasikan upaya. Selama mengarahkan, atasan dapat memberi petunjuk atau tuntunan, menginspirasi, dan memberi instruksi bawahan untuk bekerja. Untuk itu, dari setiap individu harus sesuai dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dimaksudkan agar upaya pengarahan dan setiap apartemen yang ada dapat berhubungan dan berintegrasi dengan yang lainnya. 3. Alat memotivasi. Manajer menggunakan elemen motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan dari para karyawan. 4. Menyediakan stabilitas. Stabilitas dan keseimbangan menjadi sangat penting karena merupakan indeks pertumbuh dari suatu perusahaan. Manajer harus dapat memiliki 4 karakter yang dibutuhkan, yaitu mempersuasif, komunikasi yang efektif, supersif yang tegas, dan koefisien motivasi. 5. Menaikkan coping dan perubahan. Perilaku manusia menunjukkan suatu tahanan untuk berubah. Adaptasi dengan perubahan lingkungan membantu dalam mendukung rencana pertumbuhan perusahaan. Pengarahan digunakan beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan baik internal ataupun eksternal. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan coping dengan adanya perubahan. Manajer berperan untuk mengkomunikasikan sifat dan isi dari perubahan secara jelas kepada bawahan. 6.
penggunaan sumber daya secara efisien. Pengarahan finansial membantu dan mengklarifikasi peran dari setiap karyawan pada pekerjaannya. Melalui pengarahan, peranan karyawan menjadi jelas karena manajer melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, instruksi, dan kemampuan motivasi untuk menginspirasi bawahan. Hal dapat membantu dalam kemungkinan penggunaan sumber daya maksimum, baik itu pria, wanita, mesin, dan uang guna memperkecil biaya dan menambah profit. Penutup. Kesimpulan. Fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena adanya unsur yang saling mendukung, di mana dalam mengarahkan dapat dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab, dan untuk menghasilkan pengarahan yang maksimal, seorang manajemen atau pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan menghasilkan hasil yang optimal. Bagian B, saran. Manusia tidak luput dari kesalahan dan rasa hilaf. Barangkali hanya ini yang dapat penulis ungkapkan. Jika ada kesalahan, materi, maupun kerugian pihak-pihak tertentu, penulis meminta kritik dan sarannya. Kritik maupun sarannya sangatlah penting untuk mengintrospeksikan diri melengkapi makalah ini. Terima kasih.